Cerita soal alumnus Manchester United yang bersinar di klub lain tak pernah sepi dari pembahasan. Napoli tampaknya menjadi klub yang berhasil membangkitkan para pemain MU yang kisahnya sempat redup di Old Trafford. Setelah sukses dengan Scott McTominay, kisah itu kembali berlanjut ke tangan Rasmus Højlund. Højlund kembali cetak brace ketika Napoli menghancurkan Cremonese 2 gol tanpa balas dalam lanjutan Giornata ke-17 Serie A. Debat berlanjut mengenai kisah Højlund yang gagal di MU tetapi kembali bersinar dan jadi buah bibir di Napoli. Apa alasan sang striker kembali temukan ketajamannya di Naples? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas gajarnya Rasmus Højlund di Serie A dan mengapa ia lebih cocok main di Napoli ketimbang Manchester United. Simak pembahasannya dan mari kita bedah masalah utama cerita Højlund ini. Pada tahun 2023 lalu, sebuah berita besar datang ke Old Trafford. Ketika Manchester City mendapatkan Erling Haaland, Manchester United dilaporkan berhasil mendapatkan copycat-nya. Adalah Rasmus Højlund, penyerang Atalanta yang kala itu diboyong setan merah seharga 77 juta euro ke Old Trafford. Bandrol yang lebih mahal dari Haaland tentu membuat ekspektasi besar melekat pada pundak Rasmus Højlund. Musim perdana striker asal Denmark itu pun berjalan cukup baik. Højlund mengemas 16 gol dan 2 assist dari 43 laga sepanjang musim 2023-2024, membuat ekspektasi terhadapnya kian meninggi. Sayangnya, ketika para fans berharap Højlund bisa bersaing dengan Haaland, performanya di musim 2024-2025 justru rungkat. Seiring anjloknya performa Manchester United kala itu, statistik Højlund terjun bebas. Højlund cuma mengemas 10 gol dan 4 assist dari 52 penampilan sepanjang musim 2024-2025. Kedatangan Ruben Amorim pada pertengahan musim 2024-2025 tidak bisa menyelamatkan Manchester United. Sekaligus Højlund yang performanya kian merosot. Ketika musim 2025-2026 dimulai, pemain 22 tahun sama sekali tak dimainkan. Perombakan skuad akhirnya memaksa Højlund hengkang karena secara statistik sang striker dianggap sudah gagal di Manchester. Saat karirnya di Inggris tak sesuai ekspektasi banyak pihak, Rasmus Højlund mencoba mencari jalan keluar. Secerca harapan lantas datang dari negeri Pisa, lebih tepatnya dari Serie A, kompetisi yang sempat membesarkan namanya. Tawaran itu datang dari Napoli, klub yang baru saja meraih Scudetto di musim 2024-2025. Antonio Conte sedang mencari sejumlah rekrutan anyar di musim panas 2025. Tujuannya jelas, pelatih asal Italia ingin menambah kedalaman skuadnya yang juga akan bermain di Liga Champions 2025-2026. Højlund dipandang sebagai sosok yang ideal sebagai opsi striker tambahan selain Romelu Lukaku di Stadio Diego Armando Maradona. Selain karena gaya main yang dinilai cocok dengan sistem permainan cepat dan fisikal ala Conte, statistik Højlund di Serie A juga jadi pertimbangan. Sebelum menjadi striker gagal di MU, Højlund adalah salah satu striker potensial di Serie A. Pemain kelahiran Copenhagen itu mencetak 10 gol dan 4 assist selama satu musim masa baktinya di Atalanta. Singkat cerita, kesepakatan antara tiga pihak pun terjalin. Højlund ingin menit bermain, Napoli ingin striker tambahan. Sementara United ingin melonggarkan skuad supaya rekrutan anyar mereka bisa mendapat tempat di tim. Maka terjadilah deal peminjaman di mana Napoli membayar 6 juta euro plus opsi pembelian permanen. Antonio Conte memang dikenal punya tangan dingin yang bisa membangkitkan pemain terbuang menjadi pemain bintang. Sebelumnya, Conte sudah menjadi perbincangan karena berhasil membangkitkan kembali sosok Romelu Lukaku. Keduanya sukses membawa Inter juara Serie A yang kemudian kembali mengulang kesuksesan tersebut bersama-sama di Napoli. Musim lalu di Naples, Conte juga punya cerita tersendiri mengenai kebangkitan seorang pemain buangan.
Scott McTominay yang sebelumnya seolah terpinggirkan dari Manchester United mendadak jadi seorang gelandang yang mengerikan di bawah Conte. Seiring Scudetto yang didapat, McTominay juga dinobatkan sebagai Player of the Season 2024-2025. Kisah Conte membangkitkan seorang pemain terbuang ternyata kembali terulang dalam kisah seorang Rasmus Højlund. Højlund langsung cetak gol di laga debutnya bersama Napoli, yakni ketika tim asal kota Naples itu taklukkan Fiorentina pada 13 September. Hari-hari berikutnya, pundi-pundi gol Højlund makin bertambah. 28 Desember 2025, tepatnya pada laga Giornata ke-18 Serie A, Højlund mencetak brace ke gawang Cremonese kawalan Emil Audero. 2 gol Højlund membawa Napoli bawa pulang 3 poin dari Stadio Giovanni Sini. Terhitung itu adalah gol nomor 6 Højlund di Serie A, serta gol nomor 9 miliknya di semua ajang. Sebelum laga kontra Cremonese, Højlund baru saja memenangkan Super Coppa Italiana. Pemain asal Denmark itu sempat membuat kalimat bernada menyindir, "What a great decision looks like," melalui laman Instagram miliknya. Højlund tampak menyukai rumah barunya, karena di tangan Antonio Conte ia kini sudah cetak lebih banyak gol daripada di Premier League musim lalu. Moncarnya Rasmus Højlund di Napoli kembali membuka perdebatan klasik yang tampaknya tak akan pernah usai. Lagi-lagi pemain yang meninggalkan Manchester United berhasil bersinar. Perdebatan kembali menyeruak memperdebatkan apa alasan Højlund lebih gacor di Napoli daripada Manchester United. Banyak fans Manchester United menyebut bahwa kualitas Højlund memang cuma sebatas Serie A. Ia dinilai tidak cocok dengan Premier League yang banyak disebut orang sebagai kompetisi paling kompetitif di Eropa bahkan dunia. Lantas, apakah memang demikian faktanya? Kalau kita lihat lebih lanjut, memang benar bahwa kualitas Højlund tampaknya memang lebih cocok di Serie A. Penyerang asal Denmark itu kelihatan kesulitan berduel dengan back-back Premier League yang cenderung lebih fisikal dari Serie A. Tapi, apakah cuma ini yang membuat Højlund melempem di Premier League? Jawabannya tentu saja tidak. Secara fisik Højlund memang tampak lebih nyaman di Serie A daripada di Premier League yang lebih keras. Tapi perlu diingat, di MU Højlund juga dipaksa bermain tidak sesuai role sejatinya. Di musim 2024-2025, era terakhir Erik ten Hag, Højlund diplot sebagai nomor 9 tradisional alias target man menjadi vokal poin serangan. Padahal saat di Atalanta, Højlund dicap sebagai Erling Haaland KW, seorang striker bertipikal modern yang lebih menyukai bola-bola daerah. Højlund suka diberi umpan yang memaksanya berlari mengejar bola, bukan umpan yang tinggal sambar. Tipikalnya mirip seperti Haaland dan Victor Gyökeres. Di Napoli, Conte memberi Højlund peran kesukaannya itu. Sang striker diberi banyak bola daerah yang memaksanya adu sprint memperebutkan bola dengan para defender. Role ini berbeda dibanding role yang ia dapat di era terakhir Ten Hag, serta era Ruben Amorim di MU. Inilah faktor pembeda mengapa Højlund lebih cocok di Napoli. Fisik memang menjadi faktor penilaian utama mengapa Højlund tidak bisa bersaing di Manchester United. Tetapi selain fisik perlu dicatat pula bahwa ada perbedaan gaya main serta taktik antara Napoli dan United yang membuat Højlund lebih nyaman di Napoli. Masa peminjaman Rasmus Højlund di Napoli sendiri berlaku sampai dengan akhir musim 2025-2026. Itu artinya penyerang asal Denmark masih punya waktu sampai akhir musim untuk membuktikan kualitas maksimalnya. Tentu Højlund tidak cuma mengincar kesuksesan personal, tetapi juga ingin berkontribusi pada kesuksesan tim. Kalau Scott McTominay saja bisa bangkit setelah tersisih dari MU dan kemudian menjadi juara di Napoli, mengapa Højlund tidak? Satu gelar sudah dipersembahkan striker yang akan berulang tahun pada bulan Februari mendatang itu. Sudah pasti ia menargetkan gelar lain, yang bisa saja berarti gelar Serie A musim 2025-2026. Ada klausul opsi pembelian permanen yang tersema dalam kesepakatan peminjaman Højlund. Napoli bisa membeli sang penyerang seharga 44 juta euro apabila mereka berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Tampaknya dengan performa yang kian gemilang, bukan tidak mungkin Napoli akan mengambil opsi pembelian permanen itu tanpa ragu.
Well, Højlund kini memang telah bersinar di Serie A bersama Napoli. Namun, itu bukan berarti karir Højlund dirusak oleh Manchester United atau sekedar kondisi fisik yang sang pemain yang terlalu lemah untuk Premier League. Selain fisik, ada juga perubahan strategi yang turut andil menentukan performa pemain, termasuk dalam kasus Højlund. Jadi bagaimana menurut kalian sendiri football lovers? Kalau menurut kalian, faktor apa yang membuat Højlund dicap gagal di MU tetapi bisa bersinar di Napoli? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru serta pembahasan sepak bola menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.